Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Tujuan utama Undang-Undang 14 2025 tadi yaitu meningkatkan kualitas guru dan dosen tadi, menurut saya jalan di tempat. Jalan di tempat. Mohon maaf Pak Menteri, ayah saya seorang guru. 5 saudara saya semuanya guru. Oleh sebab itu saya tahu persis apa yang menjadi keprihatinan, keluhan para guru saat ini. Itu satu. Yang kedua, Pak Ketua dan yang terhormat para menteri yang sangat saya banggakan, di dalam Undang-Undang 14 2005 itu dicantumkan sertifikasi. Tujuan dan maksudnya sangat mulia. Apa tujuan dan maksudnya? Meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi. Maka sekolah Pak, kalau di kota Pak Menteri tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT Pak, mbak-yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini. Dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus, bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu Pak. Teman saya, tapi kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang memalsukan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Sayang dia sudah meninggal. Kalau tidak saya bisa hadirkan dia di sini untuk memberikan testimoni. Jadi apa yang terjadi? Implementasinya tadi tidak maksimal sehingga apa yang kita sebut dengan learning outcomes-nya tidak tercapai. Luar biasa Undang-Undang 14 2005. Kemudian yang ketiga, Pak Ketua dan Pak Menteri yang sangat saya hormati, kan saya mumpung saya
kenal baik Bapak para menteri yang di depan ini. Ini juga Pak, guru honorer itu tadi. Sedih sekali. Dulu kebijakan Pak Ketua, mohon maaf waktu agak lama, karena saya ngerti persis masalah ini. Dulu K1, K2, K3 zaman Presiden SBY dulu. Yang kemudian dulu Pak Menteri kita, sebetulnya ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang ASN dulu. Tapi kan kita tahu semua tidak dijalankan. Apa akibatnya? Dulu yang sudah, kebijakannya dulu kan begini Pak. Mereka yang sudah 3, 4, 5 tahun jadi guru honorer ini, itu pilih ASN atau PNS atau P3K. Dan ini berlaku untuk semua sebetulnya. PNS kalau masih usia cukup sesuai dengan persyaratan jadi PNS, diangkatlah jadi PNS. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video yaitu membahas tentang ijazah Pak Jokowi yang belum kelar, yaitu selama 2 tahun atau lebih. Ya, di sini Ibu Rektor panik November 1985, tidak ada wisuda di UGM, sandiwara ijazah tamat hari ini. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat? Di sini setan iblis dajjal bertebaran di pemerintahan yang lalu di Indonesia, diobok-obok orang yang tidak bertanggung jawab. Rektor OVA wajib dipenjarakan. Mungkin di tahun 1985 Jokowi diwisuda sendirian karena ijazahnya palsu kali ini. Tangkap semua bajingan, penipu dan pembohong sangat melakukan dalam dunia pendidikan. Harus mencetak manusia yang beradab bukan biadab. Bohong-bohong, tutupi kebohongan, semakin nampak akan tumbuh sejuta kebohongan. Salam akal sehat. Benar, UGM dirusak oleh rektor yang pingin duitnya banyak. Fakta jadi rektor UGM, OVA harus jujur demi tentang wisuda JKW, wisuda pasar pramuka. Udah Bapak pemegang hukum segera tangkap Jokowi, segera diadili dan dipenjarakan. Aku lulus Yudisum September tapi wisudaku Desember di UGM tahun 1979. Kalender pendidikan UGM tahun 1985 bisa dijadikan rujukan. Bongkar semuanya. Ova Amelia sangat perlu berkata sejujurnya. Sejak awal, hati saya meragukan ijazahnya. Pak Brunyono hanya melihat fotonya, terutama telinga, gigi dan hidung. Itu hasil pembanding yang ditampilkan oleh netizen. Tetapi para teman-teman, Jokowi yang dengan semaknya menampilkan foto-foto sebagai bukti kebenaran ijazahnya beliau, namun di balik itu rahasia Allah. Ternyata foto wisuda tersebut penuh kejanggalan dan keanehan, penuh rekayasa. Itulah keadilan mencari jalannya sendiri. Allah Maha mengetahui. Dilihat dari mana? Ijazah pasti palsu. UGM saja yang menutupi dengan berbohong dan mereka yang tidak sempurna. Asal SMA 6 Yogyakarta. Jokowi, jangan takut, buktikan omonganmu. Nanti sebagai mantan penguasa 10 tahun, jangan sampai lari. Tolong diperiksa penetapan politik rektor UGM. Termul sport jantung. Diolah berbagai cara tetapi aja beda orang betul. Palsu, kasihan sampai botak mikirnya. Tangkap pembohong, terutama rektor UGM dan Jokowi yang sudah sekokol ini. Kemudian, lanjutkan, semua kebohongan harus dibongkar dan dihukum seberat-beratnya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan, pada akhirnya pasti akan kebongkar juga. Nah, wisuda di tahun 1985 bulan November dilakukan di aula warung tegak. Kalau tidak ditegakkan, jangan salahkan rakyat yang membuat atau melawan hukum itu sendiri.
hanya padamu yang roh, segalanya maha tunjukkan yang salahnya yang dibohongi, yang pembohongnya. Kupas habis, suarakan keadilan demi tegakkan hukum. Satu kata demi kebenaran, bongkar habis. Kemudian wisudanya khusus cuman sendiri saja, tangkap aja semua yang ikut-ikutan reuni kemarin lalu, sambil diancam pidana pasti salah satu ada yang ketakutan. Kemudian Ova harus dihukum mati baru diadili pengadilan rakyat aja. Udah diubah hari jadi Oktober sama si Ova. Jangan pernah takut. Pak Roy Suryo CS, saya sangat mendukung Anda. Harus dituntaskan biar jelas. Kami juga rakyat mendukung Anda. Kami doakan semoga Roy CS diberi kekuatan, kesehatan dan perjuangan yang sedang dilakukan. Termul semakin di depan, termehek-mehek, makin panik tertinggal di belakang. Tidak ada orang yang memiliki ingatan yang cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses. Betul yang Pak wisuda setahun diakui. Bulan Mei 1985 teman seangkatan Jokowi ijazah Pak Jokowi bulan November 1985. Kok bisa ya? Nah, kan terbukti kalau kebenaran selalu mencari jalannya sendiri sekalipun dijegal kebohongan sana sini. Tetapi kebenaran muncul dengan sendirinya. Nah, jangan-jangan rektornya goib juga. Jelas-jelas kalau hakim-hakim dan petugas penegak hukum di pengadilan mengutamakan dari UGM ke Pilus, teman-teman seangkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong. Tapi kalau ijazah skripsi atau transkrip Jokowi tidak bisa bohong untuk diteliti pengadilan untuk oleh yang berwajib dan harus melibatkan Resmon CS. Pasti hasilnya tidak direkayasa. Hasilnya pasti sangat fail. Selesai pasti. Tapi Jokowi pasti nggak berani menunjukkan ijazah selalu untuk diteliti yang melibatkan Resmon CS. Sebab ijazah si Jokowi palsu sehingga digunakan Jokowi untuk mengadu-ngadu domba dan mengacam-mengacam mengkriminalisasi pada orang-orang yang nggak mau dukung kebohongan Lici Jikawi. Kita waspada semua. Kemudian negara ini moralitas para pejabatnya sudah rusak, kebohongan di depan mata pihak UGM dan para alumni KPU dan Bawaslu, para penjabat partai, terutama keluarga besar Jokowi, apalagi polisi, para penegak hukum lainnya semua kongkolongkong. Jika satu pihak ada yang jujur bersedia bersaksi demi bangsa dan negara, selesai permasalahan ini. Nah, kita udah tahu sebelumnya gimana masalah ijazah ini yang belum kelar. Pemerintah kalau tidak bisa mengadili kasus ijazah palsu Jokowi, jangan harap Indonesia aman. Rakyat pasti akan marah besar. Selama Presiden Prabowo, Pak Jokowi aman sekeluarga. Rektor tidak takut bising-bising. Tahun 85, Ova yang sekarang rektor UGM hasil rekayasa Jokowi, dulunya menjadi sales obat. Wah, duitnya atik pun semua administrasi agar terlihat bagus. Itu tidak berguna karena kalau memang niat awalnya adalah menipu, berbohong dan khianat, lambat laun Gusti akan menunjukkan kebenarannya. Kemudian kalau memang wisuda UGM tahun 85, pertama bulan Mei, kedua Agustus dan ketiga bulan Desember, namun dipastikan ijazah Jokowi palsu, Pak Polisi segera selidiki ke UGM agar masalah ini tidak berkepanjangan. Masyarakat sudah mual dengan sandiwara ini. Bu Rektor kok ngilu? Rektor terpekok sepanjang sejarah Uniga. Ya, kata Rektor wisuda Joko Widodo tanggal
19 November 1985, sedangkan pada tahun 1985 tidak ada periode wisuda. Usut terus Pak Roy Rismond. Dan Tifa jangan kendor sampai kapanpun selama Jokowi masih hidup. Polisi masih banyak yang baik dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Seandainya Prabowo mencopot, mungkin kasus ijazah Jokowi bisa lain ceritanya. Terima kasih teman-teman di sebuah cuplikan video ini. Kita tunggu video berikutnya. Jangan lupa kasih komentar di dalam kolom komentar ini. Terima kasih. NKRI harga mati.